Sebagai teknik substitusi berikutnya ya, yaitu dikenakan dengan bentuknya yaitu dengan bentuk akar A kuadrat plus X kuadrat, lalu ada akar A kuadrat min X kuadrat, lalu ada akar X kuadrat min A kuadrat. Jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik substitusi, di mana bentuk-bentuknya adalah sesuai dengan bentuk-bentuk yang sudah dituliskan di sini. Jadi tekniknya seperti apa? Saya bedakan dua jenis ya. Jadi nanti tergantung bentuk yang kalian temui saja. Kalau bentuknya A kuadrat plus X kuadrat ya, jadi kalau bentuknya seperti ini, maka permisalannya adalah X sama dengan A tangen dari U. Nah, saya tulis seperti ini. Kemudian kalau misalkan bentuknya adalah akar A kuadrat min X kuadrat, maka permisalan harusnya adalah A sin U. Gitu. Dan apabila bentuknya adalah X kuadrat min A kuadrat, maka permisalannya adalah X A sekan U. Jadi ini adalah patokannya yang akan nanti kita gunakan dalam menyelesaikan bentuk-bentuk integral dengan bentuknya adalah akar A kuadrat plus X kuadrat, akar A kuadrat min X kuadrat, atau akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, kita ambil contoh ya, kita ambil contoh satu dulu. Misalkan saya beri contoh integral dari akar 4 min X kuadrat dx. Gitu ya, kalau saya mau mencari integral akar 4 min X kuadrat. Nah, kita cek dulu bahwa 4 min X kuadrat ini bentuknya bisa saya rubah jadi begini atau tidak. Jadi X kuadratnya sudah sesuai ya, 4, ini A kuadrat, berarti 4 ini bisa saya tulis menjadi 2 kuadrat min X kuadrat. Oh, kalau gitu A nya sama dengan 2. Oh, berarti bisa ya. Berarti bisa saya gunakan untuk tipe yang tadi pertama atau kedua ya, saya lupa tadi. Jadi kita misalkan saja, kita misalkan adalah X sama dengan A kali sin U, berarti X nya sama dengan 2 kali sin U ya. Nah, di sini ini bermacam-macam ya, berarti saya bisa mengatakan bahwa ini teori yang pertama dulu, dx sama dengan 2 cos U kali du. Ini yang pertama. Kemudian saya juga bisa mendapatkan nilai sin U adalah X per 2. Gitu ya. Kemudian dengan cara yang sama saya dapatkan nilai dari cos U nya ya. Cos U nya sama dengan akar 4 min X kuadrat per 2 ya. Nah, jadi banyak yang saya dapatkan kalau saya memisahkan X nya sama dengan 2 sin U. Jadi yang pertama saya dapat dx nya, kemudian saya dapat nilai sin U nya ya. Sin U nya sama dengan X per 2, sedangkan cos nya sama dengan akar 4 min X kuadrat per 2 gitu. Nah, lalu dari sini kita rubah integralnya sesuai dengan kesepakatan biasanya ya, teknik substitusi. Berarti saya punya integral apa? Akar dari 4 min X kuadrat ya. Di sini tulisannya X kuadrat, padahal X nya adalah 2 sin U. Berarti saya tuliskan 2 sin U, kemudian saya kuadratkan, ini saya panjangin, kemudian masih dx. Nah, mau dirubah jadi du boleh. Tapi nanti dulu saya tuliskan dulu akar, di sini ada 4 min 4 sin kuadrat U ya. Nah, di sini dx nya saya ganti du, berarti 2 cos U du.
Kemudian dengan sedikit operasi aljabar ya, 4-nya keluar, berarti dapatnya 2. Kemudian saya ketemu akar 1 min sin kuadrat U dikalikan 2 cos U du. Jadi akan sama dengan integral. Ini 2 kali 2 langsung ya, berarti hasilnya adalah 4. Kemudian ada akar 1 min sin kuadrat. 1 min sin kuadrat itu adalah cos kuadrat. Ya, dengan identitas trigono ya, identitas trigonometri. Kalian bisa searching sendiri di beberapa video ya, atau literatur. Kalau di akar berarti jadinya cos ya, cos U kali cos U, berarti ada cos kuadrat U du ya. Oke, berarti jadinya integral 4 cos U du. Nah, maka hasilnya saya tulis lagi tadi, integral 4 cos kuadrat U du. Lalu dengan beberapa rumus yang kita sudah pelajari sebelumnya di trigonometri, saya mendapatkan cos kuadrat itu bisa dirubah ya. Bisa dirubah jadi apa? Jadi 1 plus cos 2U per 2 ya. Lalu di sini du. Ya, ini bagaimana kok bisa merubahnya? Sekali lagi kalian cari saja beberapa materi mengenai identitas trigono, karena saya tidak akan membahas lebih dalam ya. Jadi 4 sama 2 dapatnya 2, berarti 2-nya keluar integral, jadi 1 plus cos 2U du. Kemudian jadinya adalah 2, integral 1 ada U ya, ditambah dengan setengah dari sin 2U. Ya, kemudian plus C. Atau bisa saya tuliskan 2U plus 2 kali setengah, berarti hanya sin 2U plus C. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini selesai? Belum, sangat belum. Karena tadi yang di awal pertanyaannya adalah integral akar 4 min x kuadrat dx. Berarti harus kembali lagi ke bentuk x. Nah, makanya di sini permisalan yang ini baru digunakan. Itu ya. Jadi kalau saya tulis lagi di sini, misalkan tadi permisalannya ya, bahwa x sama dengan apa, 2 sin U, berarti sin U sama dengan x per 2 ya. Di sini kalian bisa menentukan U-nya sendiri ya. U itu arkes dari sin x per 2. Ini untuk U-nya, jadi saya bisa merubah U-nya ini jadinya adalah 2 kali arkes sin x per 2 gitu ya. Nah, apabila ada yang belum mengetahui apa itu arkes, jadi sama halnya ketika saya punya misalkan sin 30 sama dengan setengah ya, berarti 30 adalah arkes sin setengah. Nah, gini lah misalnya kita buat gambarannya, itu arkes tuh gitu. Lalu tadi kita juga bisa menentukan nilai cosnya ya dengan segitiga teorema Pythagoras dan teorema trigonometri standar. Saya dapatkan cosnya adalah 4 min x kuadrat per 2. Nah, kenapa saya butuh cos U? Karena di sini ada sin 2U. Jadi kalau sesuai dengan identitasnya, sin 2U adalah 2 kali sin U kali cos U. Berarti dapatnya berapa? Berarti 2 kali x per 2 kali akar 4 min x kuadrat per 2. Nah, jadi sama dengan berapa? Sama dengan setengah akar 4 min x kuadrat plus c. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Gitu ya. Karena ini termasuknya agak sedikit bahaya ya, soal-soal seperti ini. Tapi kalian juga harus perlu tahu kalau ada bentuk seperti ini nanti penyelesaiannya seperti apa. Kemudian contoh soal berikutnya, misalkan ada integral, kemudian saya punya 3 bagi dengan x kuadrat plus 1 pangkat 2. Jadi bentuk-bentuk trigonometri yang a kuadrat min x kuadrat itu tidak hanya di akar ya, tapi yang bentuk seperti ini juga bisa. Oh lupa, ada dx-nya. Berarti yang akan kita pakai adalah bentuk ini ya. Jadi bentuk tentang x kuadrat plus
A kuadrat ya, ini saja. Jadi X-nya sama ya, A-nya siapa? Kalau A-nya A kuadratnya sama dengan 1, berarti kita peroleh A-nya sama dengan 1 gitu. Berarti saya mempunyai permisalan di mana misalkan X-nya adalah, kalau bentuk gini, maka yang saya gunakan adalah A kali tangan ya, tangan U gitu ya. A-nya 1, berarti X sama dengan tangan U. Kemudian dx-nya sama dengan turunannya tangan adalah secant kuadrat U, kemudian du. Ini ya, ini informasi yang pertama. Sedangkan informasi yang kedua, kalau saya punya tangan U sama dengan X ya, berarti tan U sama dengan X. Jadi nanti kalau yang ditanya tangan, maka jawabannya adalah X. Maka nanti kita tinggal cari sin U-nya berapa dan cos U-nya berapa. Paling ini yang nanti kita cari. Oke, sekarang kita lanjutkan ya tekniknya. Reintegral 3 dibagi dengan ya, karena X-nya adalah tangan U, berarti X kuadrat adalah tangan kuadrat plus 1, kemudian kita kuadratkan lagi ya. dx-nya ya, dx-nya kita ganti sekalian ya. Jadi dx-nya adalah secant kuadrat U du ya. Nah, 3 ini bisa kita keluarkan, berarti ada 3 integral secant kuadratnya tak tulis di atas. Secant kuadrat U, kemudian ini ada tan kuadrat, oh ini U ya, berarti harusnya saya tuliskan kayak gini, ini kurang. Berarti tan kuadrat U plus 1 kuadrat ya. Nah, faktanya adalah kalau tan kuadrat U plus 1 itu adalah secant kuadrat U. Itu, ini ada du, sehingga saya punya integral antara secant kuadrat U dibagi, berarti secant pangkat, ini kuadrat dikuadratin lagi, berarti 4 ya. U ya, du. Kemudian ini pengurangan ya, ini jadi 2. Sehingga saya punya integral dari hanya tinggal secant kuadrat U du. Bahwa kalau secant itu kan sepercos, berarti sama saja dengan saya punya integral dari cos kuadrat ya, cos kuadrat U du ya. Saya lanjutkan. Jadi awalnya saya punya integral 3 cos kuadrat U du, kemudian saya rubah cos kuadratnya ya, jadi bentuk 3 tadi apa, kalau cos kuadrat 1 plus cos 2U per 2 ya du, kemudian ini 3 sama 2 nya keluar, jadi 3 per 2 integral 1 plus cos 2U du, sehingga saya punya 3 per 2, ini kalau diintegralkan jadinya U, kemudian jadinya adalah setengah sin 2U plus C. Jadi dari sini saya punya 3 per 2U plus 3 per 4 sin 2U plus C. Nah, kita panggil lagi permisalannya tadi ya. Jadi permisalannya adalah X itu, kalau nggak salah tadi tangan U ya. Itu berarti saya punya di sini bahwa U adalah arcus dari tangan berapa? Tangan X. Gitu. Nah, sehingga ini saya peroleh 3 per 2, U-nya adalah arcus dari tangan apa? X ya. Nah, sekarang pertanyaannya masih sin 2U ya. Jadi 3 per 4. Nah, sin 2U tadi kalau nggak salah jadi 2 sin U cos U. Nah, berarti saya butuh sin dan cos ya kan. Jadi kalau misalkan saya gunakan teorema Pythagoras dan teorema trigonometri dasar ya, bahwa ketika saya punya tangan U sama dengan X ya, ini sudutnya U, tangannya adalah X, berarti saya boleh tulis kayak gini. Jadi dengan teorema Pythagoras, ingat ya, berarti ini adalah 1 plus X kuadrat. Jadi dari sini saya punya sin U yang sama dengan X per akar 1 plus X kuadrat,
dan cos U-nya juga sama dengan 1 per akar 1 plus X kuadrat. Ya, berarti saya punya sin 2U adalah 2 kali X per akar 1 plus X kuadrat dikali dengan 1 per akar 1 plus X kuadrat plus C. Nah, ini tinggal diselesaikan saja, disempurnakan ya. Berarti tangan X, kemudian ini saya tulis 3 kali 2, 6. Oh, saya coret saja, jadi dapatnya 3 per 2X ya. Kemudian, oh ini berarti ada 1 per. Nah, ini adalah 2 contoh untuk integral yang versi trigonometri. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain, tapi saya rasa ini sudah cukup saja untuk materi kalkulusnya untuk prodi selain non matematik.